Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurbaya, Karni, Meti, dan Hasna Susrianti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu penerapan sistem integrated multi-tropik aquaculture IMTA untuk peningkatan performa komoditas budidaya laut dan kualitas lingkungan perairan di Kepulauan Banda Neira, Maluku. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Kegiatan budidaya yang dikembangkan di perairan Kepulauan Banda yang kaya akan sumber daya ikan dan terumbu karang. Idealnya harus menggunakan sistem budidaya integrasi atau IMTA, sehingga kegiatan budidaya yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang akan menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang, yang akan berdampak pada kegiatan pariwisata, snorkeling, dan diving di Kepulauan Banda. Penggunaan metode yang tepat dalam kegiatan budidaya dapat meningkatkan produktivitas hasil budidaya perikanan dengan sistem operasi yang ramah lingkungan. Budidaya perikanan secara terintegrasi merupakan inovasi pengembangan sistem budidaya perikanan jika dibandingkan dengan budidaya perikanan konvensional yang hanya menggunakan satu spesies dalam kegiatan budidaya. Aktivitas budidaya perikanan yang akan dikembangkan di perairan Kepulauan Banda sehingga mata pencarian alternatif bagi masyarakat nelayan dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga mengganggu aktivitas pariwisata bahari yang ada di Kepulauan Banda. Selain itu, metode budidaya konvensional dengan menggunakan satu jenis organisme budidaya tidak menunjukkan adanya hasil produksi yang menjanjikan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan di Kepulauan Banda. Untuk itu perlu dilakukan analisis formal komoditas budidaya laut yang terdapat melalui sistem budidaya laut terintegrasi atau IMTA di selat zona GHAT perairan Kepulauan Banda, Maluku, serta menganalisis lingkungan tepat dilakukannya kegiatan budidaya dengan sistem multi-tropik aquaculture atau IMTA pada saat sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan budidaya untuk melihat dampak kegiatan budidaya integrasi terhadap kualitas perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis formal komoditas budidaya laut yang diterapkan melalui sistem budidaya laut integrasi atau IMTA serta untuk menganalisis kondisi. Baik, terima kasih. Langsung saja ke metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Selat Zonegad, Banda Neira, Maluku. Gambar 1. Lokasi penelitian nantinya berada di area rumah studi kampus Hatta Jahrir, Banda Neira. Kawasan ini merupakan areal percontohan untuk kegiatan budidaya laut di Kepulauan Banda Neira, Maluku. Gambar 1. Lokasi penelitian. Lokasi peta lingkaran merah yang ada di peta yaitu lokasi budidaya, dan untuk titik kuning yang ada di peta yaitu kawasan rumah studi STP Hatta Jahrir. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang model budidaya laut
terintegrasi. Model IMTA yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan kombinasi antara ikan laut dan rumput laut. Ikan laut akan dibudidayakan pada keramba jaring apung atau KJA yang merupakan pusat dari sistem IMTA. Sedangkan rumput laut dibudidayakan menggunakan rakit apung yang diletakkan di area sekitar KJA. Jenis ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan baronang atau Cygnus sp. Ikan baronang dipilih sebagai komoditas utama dalam penelitian ini karena ikan baronang merupakan salah satu ikan ekonomis yang banyak ditemukan di perairan pesisir laut Banda dan belum digunakan sebagai objek budidaya. Selain itu, bibit ikan baronang banyak tersedia di alam dan mudah diperoleh untuk kegiatan budidaya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Ikan baronang akan dipelihara pada 6 KJA untuk ukuran 1 meter x 1 meter x 1 meter untuk masing-masing KJA. Setiap lubang KJA diisi 50 ekor ikan baronang dengan ukuran rata-rata 7-8 cm per ekor. Selain ikan baronang, sebagian komoditas utama dalam kegiatan budidaya dengan sistem IMTA. Pada penelitian ini juga digunakan rumput laut sebagai komoditas sekunder yang berfungsi untuk menyerap sisa-sisa bahan organik hasil dari kegiatan budidaya ikan baronang. Kegiatan budidaya rumput laut menggunakan sistem rakit apung dengan ukuran 4 meter kali 4 meter dengan jumlah 5 rakit apung. 3 rakit diletakkan dengan jarak 50 meter di sekitar KJA, sedangkan 2 rakit lainnya sebagian kontrol dan diletakkan pada jarak 2-3 km dari KJA. Waktu pemeliharaan rumput laut dilakukan selama 45 hari. C. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian rencananya akan dilakukan selama 45 hari, dimulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2019. Data yang akan dikumpulkan nantinya meliputi data pertumbuhan ikan baronang dan data pertumbuhan rumput laut, serta data kondisi lingkungan perairan pra kegiatan budidaya dan pasca kegiatan budidaya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Analisis data. Data kondisi lingkungan adalah data perairan terdiri dari data fisik, kimia, dan biologi perairan. Perhitungan yang akan digunakan meliputi laju pertumbuhan spesifik atau SGR, rasio konversi pakan atau FCR dan sintasan, serta laju pertumbuhan harian atau Daily Growth Rate atau DGR rumput laut. Untuk menganalisis data kualitas air dilakukan pengukuran salinitas, suhu, pH, DO, kecerahan perairan, fosfat, dan nitrat. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran dan analisis kualitas lingkungan perairan. Hasil pengukuran kualitas air pra kegiatan budidaya, nilai salinitas tertinggi pada pukul 17.00, 20.00, 23.00, 02.00, 11.00 dan 14.00 sebesar 34 ppt dan salinitas terendah pada pukul 08.00 sebesar 33 ppt. Sedangkan pada kegiatan pasca budidaya, nilai salinitas tertinggi pada pukul 17.00, 20.00, 23.00, 08.00,
10.00 dan 14.00 sebesar 34 ppt, dan saliinitas terendah pada pukul 02.00 sebesar 33 ppt. pH tertinggi pada pukul 02.00 dan 14.00 sebesar 8, dan pH terendah pada pukul 20.00, 23.00, 05.00, 08.00, 11.00 dan 17.00 sebesar 7. Suhu tertinggi pada prakegiatan budidaya berada pada pukul 17.00, 20.00, 11.00 dan 14.00 sebesar 28 derajat Celcius, dan terendah pada pukul 02.00 dan 05.00 sebesar 26 derajat Celcius. Pada pasca kegiatan budidaya, suhu tertinggi pada pukul 11.00, 14.00 dan 17.00 sebesar 28, dan suhu terendah pada pukul 05.00 sebesar 26. Kecepatan arus tertinggi pada prakegiatan budidaya pada pukul 08.00 sebesar 8,55 cm dan terendah pada pukul 23.00 sebesar 63 cm. Pada pasca kegiatan budidaya, kecepatan arus tertinggi terjadi pada pukul 11.00 sebesar 5,71 cm, dan kecepatan arus terendah pada pukul 23.00 sebesar 0,63 cm. Kisaran nilai kecerahan pada lokasi penelitian adalah 100% baik pada prakegiatan budidaya maupun pasca kegiatan budidaya. Pengamatan kecerahan dilakukan secara visual pada lokasi penelitian. Seluruh permukaan dasar perairan dapat dilihat secara visual dari permukaan air. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Hasil analisis pertumbuhan ikan baronang hasil budidaya. Berdasarkan parameter bobot rata-rata pertumbuhan ikan baronang yang dibudidayakan di dalam 3 KJA dengan sistem IMTA di kawasan Rumah Studi STP Hatta Syahrir Banda Naira, secara umum memperlihatkan laju pertumbuhan spesifik SGR yang relatif tinggi. Pada umur pemeliharaan 45 hari memperlihatkan nilai SGR sebesar 2,09% per hari. Penerapan sistem IMTA pada Teluk Grubuk, Lombok, laju pertumbuhan spesifik pada organisme ini yang dibudidayakan mencapai 2,17 sampai 2,63% per hari. Selanjutnya bagian C, hasil analisis pertumbuhan rumput laut hasil budidaya. Dapat dilihat pada tabel ini rata-rata bobot pertumbuhan harian rumput laut selama pemeliharaan. Hasil analisis pertumbuhan rumput laut yang dibudidayakan dengan sistem IMTA menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan rumput laut kontrol yang ditempatkan di lokasi yang jaraknya 2-3 km dari lokasi budidaya dengan sistem IMTA. Secara umum, peningkatan produksi rumput laut dapat mencapai 74% melalui sistem IMTA dibandingkan dengan sistem monokultur. Bobot akhir rata-rata rumput laut tertinggi pada sistem IMTA mencapai 1013 gram dengan laju pertumbuhan harian mencapai 0,51% per hari. Sedangkan pada perlakuan kontrol rata-rata bobot tertinggi hanya mencapai 718 gram dengan laju pertumbuhan harian 0,043% per hari selama 45 masa pemeliharaan. Berikutnya kesimpulan hasil penelitian penerapan model IMTA di lokasi Rumah Studi STP Hatta Syahrir Banda Naira Maluku Tengah dengan memadukan antara budidaya ikan, baronang dan rumput laut menunjukkan produktivitas budidaya yang baik ditandai dengan performa pertumbuhan yang baik dari semua komoditas yang dibudidayakan. Rakit rumput laut yang diletakkan pada sekitar unit IMTA pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan rakit rumput laut kontrol jarak 2-3 km dari unit IMTA, merupakan salah satu indikasi efisiensi pemanfaatan sebaran nutrien yang merupakan limbah budidaya dari KJA ikan yang terbuang ke dalam perairan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
juga bahwa penerapan model IMTA sangat cocok untuk dikembangkan di kawasan Rumah Studi STP Hatta Syahrir Banda Neira. Hal ini disebabkan karena model IMTA relevan baik dari segi pemanfaatan lahan, hasil produksi, dan kondisi lingkungan perairan, serta tidak merusak terumbu karang pada dasar perairan untuk mendukung pengembangan wisata bahari di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan budidaya laut berwawasan lingkungan yang masif dikembangkan di kawasan rumah studi dan perairan Kepulauan Banda pada umumnya.